Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu agar kalian mempunyai stamina untuk mengikuti pelajaran hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Di pertemuan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan minggu lalu. Untuk yang pertama, silakan kalian siapkan buku kalian. Seperti biasa, 2 buku ini silahkan kalian sediakan, kemudian buku latihan dan buku catatan. Ibu harap kalian bisa mengikuti kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan di-skip-skip, ikuti pembelajaran dari awal sampai terakhir. Selamat belajar. Pada minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana cara kita untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Ingat kembali, ada 3 cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama yaitu dengan faktorisasi atau memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian yang kedua, sifat akar persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Berkaitan dengan submateri yang akan kita bahas kali ini, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kalian diharapkan mampu menggunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Tujuan yang ketiga, kalian mampu menyusun persamaan kuadrat, dan yang keempat yaitu poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke. Ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dari rumus atau bentuk umum persamaan kuadrat ini, maka kita bisa gunakan rumus ABC-nya yaitu X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sekali lagi, perlu kita hafal ya nak ya. X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 3 di buku paket halaman 80. Silahkan kalian buka buku paketnya. Di buku paket tersebut sudah disediakan sebuah contoh, yaitu tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Oke, perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika kita mau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, maka langkah pertama kita adalah tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C. Di sini kita peroleh nilai A-nya yaitu yang berdampingan dengan X kuadrat, yaitu 2. Kemudian nilai B-nya yaitu yang berdampingan dengan variabel X, yaitu 7. Kemudian nilai C-nya adalah konstanta. Di sini nilai konstantanya adalah 3. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 3. Kalau kalian lupa bagaimana cara menentukan rumus kuadratik, silahkan kalian buka kembali video pada pertemuan minggu lalu. Oke, setelah kalian tentukan nilai A, B, dan C-nya, tinggal kalian masukkan ke dalam rumus ABC-nya, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Oke, di sini kita lihat B-nya itu bernilai 7, maka kita tuliskan negatif 7 plus minus B kuadratnya itu bernilai 7, B kuadrat yaitu 7 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 2, kali C, C-nya 3. Per 2A, A-nya 2. Oke, kemudian kita bisa sederhanakan menjadi negatif 7 plus minus akar 49, 49-nya itu berasal dari 7 kuadrat, dikurangi 24, 24 itu berasal dari 4 kali 2 kali 3.
per 2A. 2 kali 2, yaitu 4. Sederhanakan kembali, sehingga kita peroleh negatif 7 plus minus akar 25, yaitu dari 49 dikurangi 24 per 4. Sehingga kita dapatkan yang lebih sederhana lagi, yaitu negatif 7 plus minus 5 per 6. Oke, sampai sini kita akan mendapatkan dua jawaban. Yang pertama, ketika kita gunakan tanda plusnya, yaitu menjadi negatif 7 plus 5 per 4. Dan kita dapatkan X1-nya sama dengan negatif 2 per 4, atau kita lebih sederhanakan lagi menjadi negatif 1 per 2. Kemudian, jawaban akar yang kedua, yaitu ketika kita gunakan di sini negatifnya. Maka kita peroleh negatif 7 dikurangi 5 per 4. Sehingga X2-nya kita peroleh negatif 12 per 4, atau kita sederhanakan menjadi negatif 3. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan himpunan penyelesaian. Pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai sifat akar dari persamaan kuadrat. Oke, tetap berpedoman pada bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ada beberapa sifat atau dua sifat akar persamaan kuadrat yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu sifat penjumlahan akar. Ketika terdapat persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka nanti akan kita dapatkan dua akar, yaitu X1 dan X2. Nah, X1 ketika kita tambahkan dengan X2, maka hasilnya sama dengan negatif B per A. Kemudian, sifat akar yang kedua yaitu tentang perkalian akar. Ketika akar-akar X1 dan X2 kita kalikan, maka hasilnya sama dengan C per A. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari sifat penjumlahan akar. Oke, ingat kembali sifat penjumlahan akar dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yaitu X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan negatif 4X tambah 2 tambah 3X kuadrat sama dengan 0. Tentukan nilai penjumlahan akar X1 tambah X2. Oke, pertama selalu kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, perhatikan di sini nilai A-nya yaitu 3, karena 3 berdampingan dengan X kuadrat. Kemudian nilai B-nya yaitu negatif 4, dan nilai C-nya yaitu 2. Ingat kembali, nilai A, B, dan C itu tidak selalu depan, tengah, belakang. Tetapi kita lihat dari variabelnya. Ingat, A selalu berdampingan dengan X kuadrat, kemudian B selalu berdampingan dengan X, dan C adalah konstanta, angka yang berdiri sendiri. Oke, setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C-nya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus penjumlahan akar. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. B-nya di sini bernilai negatif 4, maka kita masukkan X1 tambah X2 sama dengan negatif 4 per A. A-nya di sini bernilai 3, maka kita dapatkan per 3. Kita sederhanakan menjadi 4 per 3, sehingga nilai. Berikutnya tentang perkalian akar. Oke. Ketika terdapat akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, maka ingat rumusnya yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. Lihat ke contoh. Contohnya masih sama Ibu ambil, hanya pertanyaannya saja yang Ibu rubah menjadi X1 kali X2. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan negatif 4X tambah 2 tambah 3X kuadrat sama dengan 0, maka tentukanlah nilai perkalian akar X1 kali X2. Masih sama, pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini kita berdapat A-nya sama dengan 3, B-nya negatif 4, dan C-nya 2. Selanjutnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X1 kali X2 sama dengan C per A.
Nah, di sini nilai C-nya 2, maka kita peroleh X1. Contoh berikutnya, kita akan kembangkan pertanyaannya. Kalau tadi kita hanya mencari nilai X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Di contoh ketiga ini, persamaan kuadratnya masih sama yang Ibu gunakan, yaitu negatif 4X tambah 2 tambah 3X kuadrat sama dengan 0. Nah, tapi kita akan menentukan nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, dari persamaan itu tetap masih sama. Langkah pertama yaitu tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3, B-nya negatif 4, dan C-nya 2. Nah, setelah itu, ingat kembali bentuk X1 kuadrat ditambah X2 dikuadratkan, itu bisa kita ubah menjadi X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 kali X2. Kenapa perlu kita rubah seperti ini? Untuk kita mempermudah menyelesaikannya, karena kita hanya punya modal X1 tambah X2 dan X1 kali X2, maka kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu, ingat kembali, X1 tambah X2 itu bisa kita tuliskan sebagai negatif B per A. Kemudian, X1 kali X2 itu kita bisa ubah menjadi C per A. Dari mana ini? Ingat kembali rumus untuk penjumlahan akar dan perkalian akar. Nah, setelah kita gunakan rumus itu, maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Di sini negatif B, berarti negatif, B-nya negatif 4, maka negatif kali negatif 4. Per A, A-nya itu sama dengan 3. Maka A-nya kita tuliskan 3. Tutup kurung, dikuadratkan. Dikurangi 2 kali C per A. C-nya 2, kemudian A-nya 3. Maka kita tuliskan 2 per 3. Lalu kita akan sederhanakan. Ingat, negatif kali negatif, di sini ada negatif kali negatif, maka bernilai positif, maka menjadi positif 4. 4 dikuadratkan, maka sama dengan 16. 3 dikuadratkan sama dengan 9, maka kita peroleh 16 per 9. Dikurangi 2 kali 2 per 3. 2 kali 2 sama dengan 4, maka kita peroleh 4 per 3. Tinggal kita samakan penyebutnya menjadi 16 per 9 dikurangi 8 per 9. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 8 per 9. Nah, dari sini kita peroleh hasil X1. Bahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Dalam menyusun persamaan kuadrat ini, kita harus punya dulu modal yaitu X1 dan X2 atau akar-akar dari persamaan kuadrat yang mau kita susun. Nah, ketika kita sudah punya X1 dan X2, maka kita bisa membuat persamaan kuadratnya menjadi X kurangi X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Contoh ini Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 25 nomor 71. Silakan kalian buka buku Mandiri kalian halaman 25 nomor 71. Nah, di situ pertanyaannya yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3 adalah titik-titik-titik. Jadi kita hanya punya modal akar-akarnya yaitu 2 dan negatif 3. Kita mau susun persamaan kuadratnya. Perhatikan. Katakan X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumus persamaan kuadrat tadi, yaitu X kurangi X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Oke, perhatikan. X1-nya di sini kita ganti dengan 2. Kemudian X2-nya kita ganti dengan negatif 3. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan menjadi X kurangi X2 ditambah, di sini ketemu negatif dengan negatif, maka bernilai positif, maka menjadi X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sampai
Berikutnya, untuk lebih jelas, lihat contoh yang selanjutnya, yaitu contoh keempat. Contoh keempat ini Ibu ambil dari buku Mandiri, halaman 25, nomor 73. Silakan kalian buka buku Mandiri kalian, halaman 25, nomor 73. Pertanyaannya yaitu, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5 adalah titik, titik, titik. Sama dengan tadi, kita tuliskan X1-nya sama dengan 3, kemudian X2-nya sama dengan 5. Berikutnya, dari sini tinggal kita masukkan ke rumus persamaan kuadratnya, yaitu X kurangi X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Gantikan X1 dengan 3, kemudian X2 kita gantikan dengan 5. Sehingga kita peroleh X kurangi 3 kali X kurangi 5 sama dengan 0. Nah, kalau tadi sampai sini sudah kita bisa katakan sebagai persamaan kuadrat. Sekarang kita akan bentuk dia menjadi persamaan kuadrat sempurna, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sehingga tinggal kita kalikan ke dalam, X kali X, X kuadrat, kemudian X kali negatif 5, negatif 5X, kemudian negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali negatif 5, positif 15, sama dengan 0. Nah, sampai sini kita bisa sederhanakan. Sehingga menjadi X kuadrat. Lihat, di sini ada yang sejenis negatif 5 dikurangi 3X. Maka dapatlah negatif 8X tambah 15 sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya dapat kita ambil. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5 adalah X kuadrat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai diskriminan atau lebih dikenal dengan singkatan D besar. Ya. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu yaitu suatu nilai pada persamaan kuadrat yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Oke, ingat persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai diskriminan ini, itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian, nilai diskriminan ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, untuk diskriminannya bernilai lebih besar sama dengan 0. Maka, sifat akar-akarnya yaitu X1 dan X2 itu merupakan anggota bilangan real. Jadi, persamaan kuadratnya memiliki akar-akar real. Sifat yang ketiga, ketika nilai D-nya atau diskriminannya sama dengan 0, maka nanti akan berpengaruh pada nilai akar-akarnya yaitu X1 sama dengan X2, atau persamaan kuadrat tersebut memiliki akar sama atau akar kembar. Sifat yang ketiga, ketika nilai diskriminannya bernilai lebih besar dari 0, maka akar-akarnya akan membentuk akar-akar yang berbeda. Jadi persamaan kuadratnya itu memiliki akar yang berbeda. Dan sifat untuk memahaminya, kita lihat ke contoh. Contoh ini Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 27 nomor 101. Oke. Di contoh soalnya yaitu diskriminan pada persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0 adalah titik, titik, titik. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Tetap kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya, kemudian kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Di sini A-nya bernilai 1, B-nya 5, dan C-nya 3. Nah, setelah itu nilai-nilai ini akan kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya bernilai 5, maka kita masukkan menjadi 5 kuadrat, kemudian kurangi 4 kali A, A-nya di sini bernilai 1, kita masukkan 1, kali C, C-nya bernilai 3, kita masukkan 3. Sehingga kita peroleh 5 kuadrat sama dengan 25, 4 kali 1 kali 3 sama dengan 12, 25 dikurangi 12 sama dengan 13. Sehingga kita peroleh nilai diskriminannya adalah 13. Nah, artinya apa? Ketika nilai diskriminannya 13, maka lihat di sifat D-nya lebih besar dari 0.
maka berakibat nilai akar X1 tidak sama dengan X2. Atau kita sebut pada persamaan ini memiliki akar materi sudah kita bahas semuanya. Ibu harap kalian sudah mengerti. Nah, kita tarik kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Poin yang pertama yaitu mengenai rumus kuadratik atau rumus ABC. X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC ber 2A. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai sifat akar persamaan kuadrat. Ada dua sifat akar, yaitu yang pertama penjumlahan akar. Ketika kita jumlahkan X1 tambah X2, maka hasilnya sama dengan negatif B per A. Untuk sifat perkaliannya, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. Poin yang ketiga, mengenai menyusun persamaan kuadrat, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu X kurangi X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Dan poin yang keempat yaitu mengenai diskriminan atau D sama dengan B kuadrat. Untuk lebih mendalami lagi materi kita hari ini, silahkan kalian coba di buku BKS Mandiri halaman 23 nomor 35 dan halaman 24 sampai 25 nomor 56, 58, 59, 72 dan 74. Kemudian kerjakan juga untuk di buku paket halaman 28 nomor 5A. Selesai sudah untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu mengenai grafik fungsi kuadrat. Itu ada di buku paket halaman 82 sampai 92. Kemudian ada juga di BKS Mandiri halaman 33, 34. Tetap jaga kesehatan, kalian pelajari terlebih dahulu. Selalu tanamkan tentang protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kemudian untuk menjaga stamina kalian, makan makanan yang bergizi, buah dan sayur sebanyak-banyaknya. Dan tidak kalah penting, banyak minum air putih hangat ya. Never stop learning. Jangan berhenti untuk belajar agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat.